Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yang dihadiri oleh Kasih Ibu Eni, Ibu Eni. Di Pati juga kebudayaannya juga Bu Eni samanya. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang diwakili oleh Pak Kepala Bidang Menengah Pak Sutono, Pak Kepala SMK Nasional beserta seluruh jajarannya, Pak Budiono selaku Ketua LP3 Paringgo Jati dari Winong Kidul, ya, tadi malam saya dari Sarimulyo, Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khususnya adalah Bapak-bapak Ibu selaku orang tua pada anak-anak kita dan anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, yang telah menguri-uri budaya Jawa, budaya daerah yang hampir tidak tersentuh, dan alhamdulillah dengan adanya pengembangan dari LP3 ini, dan juga setiap kali ada event itu kita tampilkan, anak-anak kita ini semakin tertarik dengan kegiatan ini. Sebelumnya kita tidak lupa manjatkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi sampai sore hari ini kita sekalipun sudah ada yang mungkin kecapean, sudah atau mungkin ada kegiatan lain mendahului pulang terlebih dahulu, tapi menurut kami tidak ada masalah. Saya terbiasa menghadiri kegiatan baik besar maupun kecil. Tidak harus yang besar mesti saya hadiri, bupati, yang kecil tidak. Saya terbiasa kumpulan RT saja saya hadir. Jadi tidak masalah. Jadi bagi kami memberikan motivasi, dorongan bagi masyarakat yang mau, masyarakat saya yang mau beraktivitas, lebih-lebih berpikiran yang baik untuk kemajuan daerah, sudah barang tentu saya akan merespon dan akan mendorong dan mendukung agar program yang dikelola ini bisa berkembang. Perlu kita ketahui bersama bahwa saya beberapa waktu yang lalu pun juga menandatangani peraturan bupati terkait dengan muatan lokal untuk senian daerah, ya, baik untuk SD sampai dengan ke SMA SMK. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kita ini jangan lupa pada budaya-budaya yang kita miliki. Kalau dulu waktu saya SD itu pasti kenal tembang dandang gulo, tembang pocong, tembang mocopat, tembang apalagi Pak? Gambuh, ya, gambuh. Saya dulu kalau nembang senengane gambuh. Paling gampang pocong, ya. Pocong mesti setiap orang, setiap anak-anak tahu. Tetapi ini kita kenalkan kembali dengan harapan itu nggak bisa, itu adalah budaya dan itu bisa mempererat antar sesama suku bangsa, lebih-lebih bangsa kita adalah bangsa suku Jawa. Dan kemarin saya mengikuti hari ulang tahun Waisak ke 2559 Buddhis Era.
itu ternyata setelah kami pelajari dan kita padukan dengan keyakinan-keyakinan yang lain, ternyata memang media untuk mensosialisasikan baik agama Islam, baik agama Buddha, baik agama Kristen, ternyata juga pakai lagu-lagu, tembang-tembang Panembromo, tembang-tembang Jawa. Terbukti Kanjeng Sunan Kalijogo, Siddhartha Gautama itu sama. Jadi masyarakat itu biar mudah untuk menangkap itu dengan gending-gending, tetapi dikemas dalam bentuk religi. Oleh karena itu Mas Budiono atau Pak Budiono ini yang sudah punya keahlian, karena memang dia sekolahnya diisi ya, itu saya responlah dan saya mendukung dengan yang sudah dikelola. Dan anak-anak jangan malu ya, jangan malu kalau mempelajari dan mendalami seni-seni daerah. Justru saya lebih senang manakala ada kegiatan yang disambut dengan seni-seni tradisional yang kita miliki, tari gambyong, kemudian tari, kalau di Surakarta itu tidak meninggalkan apa itu tari di keraton itu namanya ya, bedoyo itu saya ini rasanya sejuk, rasanya di hati. Itu kalau saya sering ya, saya ini tugas saya ke sana kemari seharian ini, tadi berapa kali saya sana kemari. Kadang-kadang saya punya gamelan kayak gini di belakang itu, saya suruh ngundang sinden, saya hanya dengarkan saja, capeknya ya udah hilang. Kadang-kadang ikut nyanyi. Jadi anak-anakku jangan malu. Ini manakala didalami dan itu dikembangkan atau nanti menjadi peran, itu akan membuahkan hasil. Di samping kita memang hidup di dalam seni, kemudian juga menjadi apa itu mungkin ladang pekerjaan. Contoh ini ya, anak kita tadi yang saya baru tahu, karena kan kalau dalang kan menghadapnya kan ke sana ya, kita melihatnya dari belakang, jadi kita nggak tahu. Ternyata saya juga sering, tadi malam juga ada dalang Tionghoa di halaman pendopo. Tadi malam saya jam 1 saya tinggal setelah perang gagal itu, akhirnya nggak tahu selanjutnya, tapi yang nunggui dalang kecil-kecil juga banyak. Ini kan juga aneh, Tionghoa gelem dalang. Biasanya kan nggak mau, tapi Tionghoa mau dalang juga baik ya. Anak kecil, anak lah agak besar dengan putranya penjenengan Pak. Jadi mudah-mudahan dengan LP3 Paringgojati yang hari ini ulang tahun yang ke-11, putra-putrinya sudah dididik di sana, ini akan menambah semangat kita. Nggak usah malu kalau kita itu mempelajari seni-seni daerah, budaya-budaya daerah. Justru kita tidak kalah ya. Kemarin saya menghadiri Waisak di Karangsari, para Bante itu Kiai Buddha cerita, dia sering kemana-mana. Kalau di Singapura itu rata-rata SD punya gamelan ya, yang nabuh itu gantian, yang nari orang Indonesia, yang ngeloneng
Gamel itu adalah orang Singapura. Itu hampir semua. Justru kita ini nanti kalau tidak kita waspada, ketinggalan, akan diadopsi. Tadi malam Pak Edi Siswanto yang mau mengundang sinden dari Jepang itu mintanya 3,5 juta, nggak jadi Pak. Tak tawar 2,5 juta nggak mau. Loh, ini kan sudah luar biasa. Jadi dia itu lucu nih karena dia hanya menguasai beberapa lagu. Kalau ditanya itu karena memang nggak asli Indonesia itu bahasane plegak-pleguk, akhirnya malah justru jadi lucu nih malah larang gitu loh ya. Jadi kita jangan malu, kita harus mengembangkan anak-anak kita, tarintis nggak akan punah kalau nanti dikembangkan di mana-mana, akhirnya satu kelangsungan budaya daerah. Dan kemarin Mas Budiono, nanti penjenengan ketemu sama Mas petinggi, mantan petinggi Gudo, Mas Edwin itu di Batam kemarin mau menampilkan kesenian daerah Pati yang tidak terlalu banyak personilnya, dibiayai nanti. Aku punya ide kemarin karena ada ketoprak Good to School ya, itu kemarin udah tak tawarkan karena yang ada di Pati kan ketoprak. Kalau wayang sudah ada Pak, wayang dari Jogja itu tiap sebulan sekali itu daerah-daerah diberi kesempatan untuk tampil. Nanti penjenengan bisa komunikasi sama Pak Ingging Godo mantan. Nanti Mas Edwin itu kemarin tak tawari ketoprak Mas. Kalau Pati itu ketoprak, tayub ya. Kemudian kalau ringan lagi karena kemarin disuruh bawa geber-gebernya nggak bisa dipaketkan Pak. Oh kamu itu geber itu ono kereane pring dawane rak umum kok ono dipaketke ya. Kalau personilnya iso dikurangi, bisa dikurangi. Jadi nanti kalau itu cocok penjenengan nanti komunikasi iso tampil di Batam nanti. Yang melihat warga kita Indonesia Pati yang ada di Batam jumlahnya banyak, hampir 3.500-an ada di sana. Saya setiap tahun ulang tahun saya diundang, tapi ribut kalau ditanggapkan dangdut pasti ribut karena dari Demak, dari ngumpul semua, terus akhirnya tawur. Kemarin juga bilang laporan saya, kemarin ya tawur Pak, penjenengan tahun lalu kemarin saya pas umroh nggak bisa hadir, kemudian ini nanti mungkin kalau nggak bersamaan saya insya Allah hadir. Nah nanti kalau itu dikemas sebelumnya, nanti penjenengan semua biaya ditanggung dari sana, pesawatnya, kemudian krunya. Nanti penjenengan coba itu apa sendera tari Ramayana yang penjenengan bikin kemarin itu gak bagus, penjenengan nanti ketemu sama Pak Tinggodo ya, karena kemarin karena kemarin saya tawari punyanya Mas Markunyi, tapi belum saya tawar, belum saya sampaikan. Ini harapannya adalah nanti berlanjut setiap event itu ditampilkan daerah Pati ini, daerah Demak ini, daerah apa itu Jawa Timur ini. Nah itu. Jadi anak-anakku sekalian semuanya, bapak-bapak, mudah-mudahan pada sore hari ini saya mengucapkan selamat kepada LP3 Paringgo Jati yang dikelola oleh Pak Budiono. Mudah-mudahan sukses dan jangan patah semangat. Untuk menjadi besar itu memang merintis dari kecil dan pasti tertatih-tatih. Nggak ada yang namanya tiba-tiba jadi, nggak ada. Saya ini jadi bupati merintis ngeterketu surat dulu juga sama. Saya pernah ngamplopi surat juga sama. Jadi merintis karena ketekunan, kesabaran dan percaya diri akhirnya menjadi besar. Itu sama. Apalagi merintis budaya. Kadang-kadang dicemooh, kadang-kadang di wong maido itu kan luwih gampang. Ya Pak Kepala SMK ya.
Ki Pak Kepala SMK sering tenis karo saya itu nak umpama kira-kira kalah ngono kuwi ya Pak itu gampange gak karuan. Juane ngene iku lho. Iso wae kok ora iso mlebu lho kan itu. Tapi nglakoni ya susah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan dengan agenda pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih, ini apresiasi anak-anakku yang perempuan-perempuan bisa gamel ini, saya apa itu seneng lah. Nanti kalau ada event di pendopo bisa ditampilkan Pak, perempuan semua ya yang gamel itu biar agak beda, jadi menunjukkan bahwa oh ternyata kita ini juga mampu kalau mau itu. Jadi nggak ada. Dan memang saya rintis, jujur aja saya rintis agar saya ini kan sudah merintis wayang itu kan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Jadi sebelumnya nggak pernah ada. Saya sudah 2 tahun, hampir 3 tahun ini sudah saya beri kesempatan untuk latihan. Alhamdulillah juga responnya bagus. Kalau besok malam 17 nanti yang dalang dari siswa dari ISI juga dari Jogja. Kemudian juga anak-anak kita sama, karena tujuan saya memberikan kesempatan untuk ajang latihan besok bisa berkompetisi, kita tidak kalah dengan dalang-dalang dari luar daerah, hanya belum terkenal saja. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Mas Budiono, Pak Budiono yang didampingi oleh seluruh kru dan orang tua ini nggak usah pesimis, nggak usah takut, insya Allah itu akan kemana-mana. Putranya Pak Ahmadi disebut itu sampai ke Prancis, sampai kemana-mana luar negeri, itu gara-gara dia bisa nari wayang itu. Kemarin ketemu saya di mall mau pergi lagi pentas, kalau nggak salah di Prancis mungkin itu perannya apa Mas? Dia selaku Cakil ya, Buto Cakil itu sama Janoko itu sampai kemana-mana itu. Ini kemarin ketemu saya 1 minggu yang lalu, bilang mau berangkat lagi karena apa itu ya ada event di sana. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sukses LP3 Paringgojati untuk ulang tahun yang ke-13. Semoga nanti semakin berkembang lebih baik dan juga apa itu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat di Kabupaten Pati. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan piagam apresiasi seni oleh Bapak Bupati Pati kepada Sanggar Seni Paringgo Jatiraras.